saya Nesa Eka Putri. Saya dari kelas A3 dengan NIM 233201185. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT terhadap strategi sinergisme untuk mencapai puncak. Analisis SWOT terhadap strategi sinergisme untuk mencapai puncak. Secara umum, analisis SWOT yang dapat kita pertimbangkan yaitu strength atau kekuatan, aspek internal yang mendukung sinergisme. 1. Kombinasi sumber daya yang optimal. Sinergisme memungkinkan penggabungan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak, individu, tim, departemen, atau organisasi. Kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan menghilangkan duplikasi upaya dan mengoptimalkan proses kerja melalui kolaborasi. Sinergisme dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Ketiga, inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi. Pertemuan berbagai perspektif dan keahlian dalam sinergi dapat memicu ide-ide baru, solusi inovatif, dan pendekatan yang lebih kreatif dalam mencapai tujuan. Weakness, kelemahan, aspek internal yang menghambat sinergisme. 1. Potensi konflik dan perbedaan pendapat. Mengumpulkan berbagai pihak dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda dapat memicu konflik dan perbedaan pendapat yang sulit dikelola jika tidak ada komunikasi dan pemahaman yang baik. Kedua, kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi. Mengelola kolaborasi antar berbagai pihak memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Jika tidak terstruktur dengan baik, hal ini dapat menjadi hambatan. Ketiga, perbedaan budaya dan gaya kerja. Perbedaan budaya organisasi atau gaya kerja antar individu dapat menimbulkan gesekan dan menghambat terciptanya sinergi yang efektif. Opportunities, peluang, aspek eksternal yang mendukung sinergisme. 1. Perkembangan teknologi dan platform kolaborasi. Kemajuan teknologi menyediakan berbagai alat dan platform yang memudahkan kolaborasi jarak jauh dan pengelolaan proyek sinergis. 2. Kebutuhan pasar atau lingkungan yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan atau peluang yang kompleks, sinergisme menjadi solusi yang efektif untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya yang beragam. Ketiga, tren kolaborasi dan kemitraan. Semakin banyak organisasi dan individu menyadari pentingnya kolaborasi dan kemitraan untuk mencapai tujuan yang besar. Keempat, adanya peluang untuk mengakses sumber daya baru. Sinergisme dapat membuka akses ke sumber daya, pasar, atau jaringan yang sebelumnya sulit dijangkau secara individu. Threats, ancaman, aspek eksternal yang menghambat sinergisme. 1. Perubahan lingkungan yang tidak terduga. Perubahan pasar, regulitas, atau kondisi ekonomi yang tiba-tiba dapat mengganggu jalannya kolaborasi dan pencapaian tujuan sinergis. 2. Persaingan yang ketat. Persaingan yang tidak melakukan sinergi mungkin lebih lincah atau memiliki fokus yang lebih tajam. Ketiga, ketidakstabilan hubungan antar pihak. Perubahan dalam prioritas, kepemimpinan, atau kondisi internal salah satu pihak dapat mengancam kelangsungan sinergi. Kesimpulannya, strategi sinergisme memiliki potensi besar untuk mencapai puncak melalui pengoptimalan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun, penting untuk menyadari dan mengelola potensi kelemahan internal seperti konflik dan kesulitan koordinasi. Memanfaatkan peluang eksternal seperti perkembangan teknologi dan tren kolaborasi akan sangat membantu. Di sisi lain, ancaman eksternal seperti perubahan lingkungan dan persaingan perlu diantisipasi dan mitigasi. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.